Nanting Keris Pusaka, PB10, Jalak Yudopati Pamor Pedaringan Kebak. Memang bicara keris pusaka pasti sangat syahdu, terlebih bisa nanting dan mengoleksi keris idaman yang memiliki nilai eksoteri dari material, garap dan keindahan pamornya serta memiliki nilai sejarah. Jika bicara esoteri tentu keris pusaka berdapur Jalak Yudopati tidak diragukan lagi sebab keris yang memiliki aura gagah perkasa siap untuk medan laga atau bertempur dalam kondisi apapun untuk meraih kesuksesan. Keris pusaka buatan di masa kejayaan pemerintah Gusti Sayyidin Malikul Kusno yang dikenal sebagai Pakubuwono X. Masa pemerintahan PB10 ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami transisi dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Di dalam serba pembatasan oleh kolonial, Kerajaan Surakarta sebagai penerus Mataram Kartosuro, ternyata bisa membangun dan membentuk sendiri keris Tangguh Surakarta, meski terdampak akibat pergeseran format budaya setelah perjanjian Giyanti dan Jatisari tahun 1755. Dalam mengawali inovasi dan membuat format baru di perkerisan, di masa PB3 menitahkan pada Empu Brojogono II, sehingga menjadi tonggak baru Tangguh Surakarta. Garap baru dan corak baru yang dilahirkan sejak Brojogono II ini membuat si empu menjadi salah satu empu terbaik, setidaknya setelah kemasyhuran Empu Supo, Mandrangi, dari Majapahit. Tak heran garapnya dikenal dengan keris nom-noman yaitu keris yang diproduksi dari besalan Meloyokusuman. Di zaman era PB10 keris memang banyak diproduksi sebab PB10 termasuk raja yang kaya raya juga masa keemasan Keraton Surakarta. Keris berdapur Jalak Yudopati selain indah garap dan motif pamornya pedaringan kebak tetapi juga punya kesan wingit sebab esoteri juga tertanam. Tak heran keris pusaka ini diincar para pejabat dan pengusaha sebab filosofi pamor pedaringan kebak berarti tempat lumbung yang penuh dengan beras. Kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat kita terutama sebagian pecinta keris, makna filosofi pamor pedaringan kebak ialah menjadikan rezeki selalu penuh, tidak akan pernah merasa kekurangan dan hidup selalu berkecukupan. Sedang dapur Jalak Yudopati filosofinya siap menghadapi suasana apapun untuk meraih kesuksesan. Tetapi ada yang menyebutnya nama familiar yaitu Jalak Tilamsari yang secara filosofi bermanfaat meraih kekayaan, menstabilkan ekonomi, kesuksesan dalam usaha. Perbedaan bab nangguh, menilai ricikan, atau jenis dapur, itu suatu hal yang sudah lazim, sebab setiap orang punya wawasan keilmuan yang berbeda, bosku. Memang bisa nanting keris pusaka sungguh syahdu, memiliki kesan tersendiri, terlebih bisa memilikinya, ada kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan kata-kata. Jika ada sedulur mau silaturahmi, nggih monggo bosku, bisa ngopi syahdu, siapa tahu ada yang berjodoh dengan salah satu keris pusaka koleksi Omah Keris Salatiga. Kontak HP, atau WA, serta alamat, bisa tanya Google, ketik saja, Omah Keris Salatiga, akan terlihat. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.